Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, iya, alhamdulillah alamin kita bersama-sama di kantor Mas Asgar Law Firm dan rekan-rekan pada hari ini akan menggelar press conference terkait sakit yang diderita anak saya. Dan mohon maaf sebelumnya, Nyai terlambat karena mengantar Sultan untuk terapi. Lalu saya bawa pulang Sultan ke rumah terlebih dahulu, lalu merapat ke sini mengalami kemacetan dan tadi salah jalan, jadi dijemput pakai motor. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat miris yang saya alami ketika saya menginap di Hotel Bintang 5 inisial G di Bandung. Tanggal 4 Juli 2025, Nyai beserta baby Sultan dan juga babysitter mengikuti family camp dari Ustadz ternama di Indonesia yang diadakan di hotel tersebut. Setelah check-in dan beberapa aktivitas kegiatan pembukaan family camp, lalu di malam harinya diadakan dinner bersama, buffet tepatnya, dan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, pada saat itu memang Nyai agak curiga, karena ketika ikan salmon segar, ketika dipotong, dia akan steady, akan lurus gitu. Tapi pada malam itu, ketika Nyai potong, langsung ambyar. Berarti kan, maaf mungkin konotasi kurang fresh. Lalu Sultan makan, lalu setelah itu langsung berpindah schedule untuk mengikuti daurah atau pengajian. Nah, di ruang daurah, Sultan 10 menit kemudian udah mulai gelisah, badan hangat, padahal posisi AC itu dingin sekali di ruangan tersebut. Nah, setelah itu seharusnya Sultan tuh mengikuti daurah buat anak-anak, ada kelas daurah anak-anak, tapi minta pulang ke kamar, digendong babysitternya. Nah, di kamar langsung mulai ada bibir bengkak dulu separuh di bagian atas. Lalu kemudian sejam kemudian langsung bengkak gede banget di permukaan bagian atas semuanya. Setelah itu suhu badan sangat tinggi, di mana-mana Nyai selalu bawa termometer ya. Jadi dites di situ 39 derajat. Udah gitu nangis, rewel, terus dikasih minum nggak mau, kasih susu nggak mau, suruh maam nggak mau, terus habis itu langsung muntah-muntah gitu. Nah, otomatis babysitter langsung WA ke Nyai yang masih ada di kelas daurah, langsung balik ke kamar Nyai, mendapati Sultan udah muntah-muntah, dan muntah-muntahnya tuh agak ada hijau gitu, hijau putih-putih kusem gitu. Nah, terus abis itu semalaman nggak bisa tidur, terus udah gitu sampai jam 12 malam bisa coba dilihat di CCTV hotel tersebut, babysitternya Nyai suruh ambil obat yang Nyai pesen dari Halodoc. Itu obat Sanmol anak, termorek anak, dan juga bye-bye fever untuk yang di jidat. Itu jam 12 malam lewat 05. Nah, setelah itu semalaman tetap panas menggigil, udah gitu disertai buang air ini ya, buang air cair yang berulang. Terus udah gitu ketikanya hubungi di pihak hotel, nggak ada dokter yang standby, adanya klinik itu pun baru buka jam 9 pagi. Nyai tungguin klinik sampai jam 9 pagi, padahal Sultan udah lemesnya minta ampun, bibir bengkak. Ketika udah jam 9 pagi, ternyata di klinik yang ada cuman suster. Susternya pun maaf, mungkin suster masih magang ya, sangat muda sekali gitu. Jadi ya udah, nggak ada pertolongan apapun, langsung Nyai inisiatif langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit terdekat di situ ada rumah sakit Advent Bandung. Terus setelah itu dilakukan beberapa diagnosa, sampel darah, terus udah gitu dokter IGD pada saat itu langsung menyimpulkan bahwa dengan indikasi yang Nyai sampaikan dan melihat kondisi baby Sultan pada saat datang, disimpulkan diagnosanya adalah keracunan atau food intolerance, alergi makanan atas makanan yang terakhir disantap. Nah, dokter menanyakan kepada Nyai, makanan apa yang terakhir disantap? Makanan ikan salmon di hotel G itu. Nah, setelah itu
menunggu laboratoriumnya keluar hasil tes darahnya, langsung dirujuk harus opnam karena udah mengkhawatirkan pada saat itu Baby Sultan. Mungkin teman-teman media bisa melihat dari postingan IG yang Nyai posting kemarin. Dan alhamdulillah sih banyak banget respon dari rekan-rekan netizen yang sangat prihatin atas apa yang dialami Baby Sultan. Setelah itu kurang lebih opnam itu 3 hari opnam dengan kondisi fluktuatif. Jadi setelah diinfus, itu pun diinfusnya agak susah mencari vena. Anak baby kan venanya kecil, tipis banget. Nyai nggak tega sebenarnya melihat Baby Sultan masih ditusuk-tusuk ya, terus udah gitu masih muntah-muntah. Meskipun udah dikasih obat yang dari infus, disuntikin di infus, masih malam itu Nyai cek masih 38,5 derajat Celcius. Udah gitu muntah lagi, udah gitu diare lagi, terus udah gitu nangis. Terus kan kalau mama perut nggak nyenyak, nggak enak itu kan langsung muntah lagi, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya udah, jadi mengkhawatir ya, kritisnya kurang lebih 2 hari. Lalu di hari ketiga udah agak membaik, maka diperbolehkan pulang. Jadinya baru pulang dari Bandung tuh kemarin gitu. Nah terus mungkin ada yang menanyakan bagaimana respon dari pihak hotel. Nyai dan manajer Nyai sudah berupaya persuasif WA dan disambut oleh duty manager yang inisialnya R. Nah, ketika manajer Nyai menyampaikan hasil diagnosa, hotel tersebut menyangkal, tidak mau menerima. Bahkan malah menantang akan membuat tim investigasi ke pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit yang notabene udah berdiri di tahun 1950, Rumah Sakit Advent itu head to head, maksudnya tidak dipercaya oleh hasil diagnosanya, tidak dipercaya oleh pihak hotel. Itu yang pertama yang sangat miris. Yang kedua, dia juga akan membuat tes laboratorium atas makanan yang disantap. Padahal itu udah H-1. Atau apakah relevan ya? Nyai cuma menjawab, aduh Pak, jadi kayak gini ya, hospitality service dari hotel bintang 5 kepada yang menginap, konsumen yang menginap, yang ternyata setelah makan langsung jeda 10 menit langsung panas dingin tuh begini. Jadi harus ada investigasi, harus ada tes lab lagi. Ini anakku udah kejat-kejat kok masih nunggu yang ini sih. Udah gitu dia nggak mau menerima hasil diagnosa rumah sakit, kan kayaknya maaf ya, naif banget gitu. Jadi sementara itu nanti akan ditambahkan oleh tim lawyer Nyai, dan alhamdulillah seperti biasa Nyai didukung dengan tim lawyer yang sudah seperti keluarga sendiri. Ada Mas Asgar, ada Bu Tina, ada Pak Firdaus, ada Pak Rocky, dan juga ada Pak Kris. Demikian dari Nyai. Nanti kalau ada yang mau menanyakan sesuatu hal apapun, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, tapi sebelumnya ada ini nggak, ada riwayat alergi atau riwayat penyakit Sultan atau gimana? Untuk alergi ya utamanya, karena kan ini konteksnya kita berbicara tentang food intolerance. Nah, alhamdulillah Mbak. Kamera. Oh iya, kamera ya. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah Baby Sultan tidak pernah mengalami alergi makanan, minuman, bahkan obat-obatan tertentu. Karena anak kecil kadang suka ditanya, Ibu, putra atau putrinya ada alergi obat tidak gitu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, Nyai jawab tidak pernah ada alergi makanan, minuman maupun obat-obatan untuk baby. Itu Mas salmon. Ya, terutama juga ikan gitu, salmon. Karena bahkan sushi pun pernah Baby Sultan maem ya, dengan notabene kan itu fresh ya, maksudnya tidak dimasak dengan digoreng atau di steam, itu pun nggak kenapa-kenapa maem sashimi. Ada beberapa kali juga maem slide potongan ikan hiu juga nggak apa-apa. Padahal kan ikan hiu tuh agak panas ya, kalau di badan kan menghangatkan, itu pun nggak apa-apa. Usia berapa? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Bagus. 3 tahun kurang sedikit.
Ya, somasi apa bagaimana? baik, kalau untuk somasi nanti kami berikan karena apa yang dilakukan oleh Nyai kan sudah mereka sudah Nyai sudah bicara dengan pihak manajemen, mereka harus cepat tanggap sebenarnya ketika melakukan itu. Apa sih yang harus mereka lakukan, kan mereka ada 1 hari 24 jam itu mereka kurang menurut kami. Apa dilakukan oleh suster yang tidak berwenang, dan investigasi makanan itu harusnya cepat. Investigasi makanan itu harus, karena kan harus kesehatan masyarakat dan jangan terulang kembali. Seharusnya itu bisa keluar dalam waktu 2-3 hari sudah ada untuk racunan makanan. Apa makanan yang disediakan. Nah, sampai sekarang pun belum ada tanggung jawab yang diberikan kepada pihak hotel manajemen kepada Nyai yang memadai gitu. Hanya berupa debat aja gitu, secara verbal aja, yang menurut kami itu kurang gitu, membahayakan karena kan penyakit ini juga bisa fatal. Kata dokter ini bisa fatal. Bukan ada alerginya aja disebut alergi, bukan, tapi fatal kepada anak ini. Kalau anak ini tidak diinfus secepatnya, ya mungkin bisa hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah tidak apa-apa dengan Sultan. Oke, jadi apakah hal ini bukan terlalu prematur? Satu. Kemudian mengapa baru berapa jam kemudian atau berapa paginya ya, kalau menunggu dari klinik itu jam 9 pagi baru buka? Kenapa tidak langsung inisiatif dibawa ke rumah sakit atau apa? Mengingat kalau itu urgent darurat. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan pertama, prematur dalam arti apa? Asumsinya ya, atau apa? Asumsi. Kalau asumsi, kalau nggak berdasarkan data, nah Nyai ngomong kan berdasarkan data diagnosa dari dokter. Mari kita akan Nyai sampaikan langsung ya. Jadi bertanya dijawab, bertanya dijawab. Ini hasil tesnya. Nah, di sini sebentar. Karena ada tulisan hotelnya, saya Nyai tutupin ya. Ini ada tulisan hotelnya soalnya. Nah, pihak rumah sakit aja menulis atas fakta yang Nyai sampaikan. Jadi, riwayat kesehatan demam dari tadi malam, mual dan muntah-muntah setelah makan ikan salmon di Hotel G. BAB cair 2 kali, bibir atas sangat bengkak dan susah makan. Pemeriksaan fisik, suhu, ini saat itu kan udah pagi ya, jadi Nyai udah kasih Sunmol atau termorek anak di malam harinya, jadi dari 39 derajat pada saat dicek di rumah sakit sudah turun ke 36,8. Ini hari pertama, hari kedua panas kembali. Terus langsung loncat ke diagnosa adalah food intolerance, ini gimana Miss? Food intolerance, dehidrasi, reaksi alergi, gitu. Nah, ini pernyataan dari dokter. Terus, habis itu ada lagi yang surat keterangan juga. Nah, ini surat kronologi. Surat kronologi nanti boleh diberi zoom. Udah. Jadi, ini surat keterangan tertulis dari rumah sakit Advent ya. Nggak ada nama hotelnya kan ya. Diagnosa ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli. Muhammad Sultan Al-Fatir berada dalam perawatan atau opnam di Rumah Sakit Advent Bandung dengan diagnosa food intolerance atau reaksi alergi. Seperti itu. Dan ketika beberapa kali komunikasi sama dokternya nggak cuma satu, jadi dokter di IGD menyatakan hal yang sama, dokter Triasta SPA juga menyatakan hal yang sama gitu, dan itu pun sempat Nyai rekam juga supaya sebagai bukti. Berarti nggak ada tanggung jawab sekali dari. Kasih ke Mbaknya itu buat bukti ke, kalau misalnya besok sampai ke persidangan kan ucapannya kasih ke Mbak. Maaf ya, karena butuh. Ayo. Maaf ya Mas, makasih. Iya, buat dokumentasi kantor. Oke, ini berarti nggak ada rasa tanggung jawab dari pihak hotel antara kayak biaya rumah sakitnya atau permohonan maaf dari hotelnya.
Iya. Boleh Nyai perlihatkan nggak chatnya? Eh, boleh sih, apakah kawan-kawan bisa disensor atau gimana? Ah, Oh, dicopot aja. Oke, dicopot. Dari WhatsApp Ya, sama muter Mbak, muter buat BAP. Muter, jangan cuma steady. Nah, iya, diputerin semua. Oke, jadi Nyai dan juga manajer Nyai sudah komunikasi dengan duty manager berinisial R, menyatakan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab. Terus ya untuk prolognya berempati lah apa segala macam, cuman conclusionnya tidak mau bertanggung jawab dan akan membuat tim investigasi ke rumah sakit benar atau tidaknya pernyataan Nyai. Padahal udah Nyai lampirin loh, Nyai kasih surat keterangan ini, dia pun tidak percaya. Terus udah gitu akan tes laboratorium atas makanan yang disajikan dan dia berjanji akan langsung merundingkan kepada tim manajemen, tapi sampai dengan saat ini tidak ada hasil apa-apa, tidak menghubungi Nyai maupun manajer Nyai. Makanya itu kenapa Nyai berinisiatif untuk meminta perlindungan secara hukum dari rekan-rekan Asgar Law Firm. Termasuk langkah hukum berikutnya, apakah somasi atau langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib? Ya, baik, kita pertama tentu melakukan somasi, ataupun bahasa halusnya mungkin kita korespondensi dengan mereka. Setelah itu ya kami bukan investigasi makanan, juga kami akan melaporkan ke berbagai lembaga seperti pariwisata, apakah seperti ini penanganannya, dan ke kesehatan juga akan kita tempuh. Jadi dari semua aspek kita akan tempuh. Tapi kita akan mengadakan dulu mediasi kepada mereka. Kita akan tanyakan sekali lagi hasilnya apa dari investigasi dari makanan tersebut. Izin langkah apa? Seandainya kalau dari pihak sana, pihak hotel, ya kan melakukan spekulasi, katanya kan mau ada investigasi. Tentunya yang udah dilakukan bisa aja dispekulasi dengan makanan baru, ya kan? Yang yang bukan ini dari pihak di sini yang dirugikan kan? Nah, maksudnya langkah apa? Andai kata mereka melakukan spekulasi, bahwasan dia udah melakukan investigasi. Ya, kami nggak akan terima. Kami nggak akan terima dan tidak akan mungkin makanan di tanggal 4 Juli dia keep gitu kan. Nyai maunya yang 4 Juli itu, nggak mungkin lah dia nge-keep makanan di 4 Juli. Ini kalau kan spekulasi, andai kata ada spekulasi dari mereka, langkah apa yang dari saya nggak akan terima hasilnya. Saya hanya percaya atas apa yang dokter sampaikan di diagnosa, karena tidak ada tidak ada tendensi apapun Rumah Sakit Advent Bandung kepada Nyai sama Baby Sultan. Real, saya percaya atas hasil ini. Gitu. Diagnosa inilah yang saya percaya. Kalau akal-akalan pihak hotel ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Mau fight, ayo fight. Karena nggak mungkin institusi besar Rumah Sakit Advent yang berdiri 1950 akan ngomong nothing gitu ya, bluffing gitu, nggak mungkin. Nyai, tapi yang makan itu cuma Baby Sultan atau Nyai juga ikutan makan, ada gejala juga nggak sama sebelum sakit Baby Sultan keadaannya fit aja atau udah nunjukin gejala nggak enak badan gitu? Boleh Nyai perlihatkan video sebelumnya? Boleh. Di hari itu, di beberapa detik sebelumnya. Ya. Handphonenya ada di Mbak. Terima kasih Mas. Jadi ini dipukul, kalau bisa di zoom, ini dipukul 14.44 jam 3:04. Ini Baby Sultan. Nah, dengan cerianya menggambar di dalam kamar. Nah, terus udah gitu happy sekali, interaktif, seneng banget gambar, lempar-lempar bola segala macam. Nah, ini keadaannya baik-baik aja. Oke, kita skip ke video yang selanjutnya. Video waktu pas kalau ini ruangan lounge-nya. Lounge-nya itu sebelah restoran. Jadi mungkin kita skip ya karena beda ruangan.
Langsung kita masuk waktu pas mau ke restoran. Bentar. Nah, ini pas duduk di restoran. Nah, ini sebelum makan nih. Nah, ini ikan salmonnya yang putih, yang pucet ini. Yang Nyai potong langsung ambiar. Nih. Ini sebelum makan masih tek masih mainan piring. Nah, setelah ini kan yang ngambil babysitternya, ngambil gambar ini. Nah, setelah babysitternya selesai ngambil gambar, langsung nyuapin. Nah, setelah ini disuapin 10 menit kemudian langsung anget. Posisi Mbak Rory sendiri ada di mana? Ini saya. Jadi saksinya ada 2 ya. Satu babysitter, satu Umusri. Umusri itu salah satu peserta di family camp tersebut. Ini Nyai, ini Baby Sultan. Ini semuanya seluruh peserta family camp. Dan kalau ditanya apakah ada yang merasakan hal sama? Jadi qadarullah tidak. Jadi Nyai bisa sampaikan ke sini, antibodi anak-anak tuh masing-masing berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kalau misalnya pihak hotel juga sempat menyampaikan tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada yang mengalami hal yang serupa. Loh, kok jadi picik sekali pikirannya, dangkal ya. Jadi dokternya pun menyampaikan bahwa antibodi anak masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi ya nggak bisa dipukul rata, dan memang faktanya 10 menit setelah makan di situ langsung Baby Sultan badan panas, anget, terus muntah-muntah gitu. Terus kemudian yang dituntut dari somasi, terus kemudian nanti tindak lanjut hukum Berdiri apa? aja. Ya. Ini. Tentu dari somasi kami menyatakan kerugian dari material dan materi. Cuman ada yang lebih penting dari itu adalah sikap penanganan hotel terhadap customer. Hospitality bagaimana, penanganan terhadap K3 keselamatannya bagaimana. Itu yang penting karena bukan cuma hanya Baby Sultan tapi buat masyarakat kita semuanya. Baby Sultan juga meninggal ya. Tetapi setelah Iya, karena udah muntah berulang, Mas. Kalau misalnya nggak langsung dilarikan ke rumah sakit ya dehidrasi. Di sini kan ditulis dehidrasi karena muntah. hospitality dari hotel ini dia bisa, ini kan udah sampai begini gitu. Kita nggak ini kok. Makanya yang sampai di ujungnya itu seperti apa? Itu hospitality sebuah hotel bintang 5 itu seperti apa? Ya intinya begini, kalau pihak hotel sudah mengeluarkan statement itu, sementara hasil investigasi makanannya belum ada, mengapa mereka bisa bersikeras terhadap pendirian itu? Iya. Investigasinya belum keluar kok. Apa yang mau dibela? Bahannya bagaimana mereka membela diri? Itu yang kami sudah. Kita akan telusuri investigasinya mereka. Apakah dengan ahli atau dengan susternya yang ada di dalam klinik itu, ya mereka bilang investigasi, tapi dengan siapa investigasi? Kami belum tahu semuanya. Jawabannya mereka hanya counter, hanya bela diri aja. Rumah sakit pun dilawan sama dia. Itu bukan contoh yang baik buat sekarang. Ya, sejauh Ya. itu kan tadi saya bilang perihal spekulasi. Nah, langkah hukum apa andai kata dia hanya bisa berspekulasi, ya kan? Apakah dari pihak Nyai Roro ini langsung diproses langsung ke meja hijau? Ya. Kita satu-satu dulu. Kita lihat Kita reaksinya lihat, dulu sih ya. dari mereka seperti apa. Ya. Setelah somasi ini. Walaupun Artinya ada somasi pertama, somasi kedua ya. semua kedua, ya. Kita lihat akan ada pertemuan. tahapan ya. Kalau sampai kita meresahkan masyarakat, ya kita. Ada deadline-nya nggak? Untuk tenggat waktunya berapa lama, Bang? Dari somasi pertama ini misalkan tidak direspon. Dari somasi pertama ya, 3 hari. seperti biasanya ya kita kasih waktu 3 hari. Karena kan mungkin dengan Nyai seorang wanita jadi mereka berani gitu. Tapi ya kita lihat langkah hukumnya benar gitu. Dari cara mereka menangani kan menurut kami juga terlalu berlebih gitu. Terutama Nyai juga customer di dalam hotel tersebut. Harusnya dilindungi gitu. Penanganannya harus cepat, malah hanya debat-debat pembelaan justifikasi dari pihak hotel sendiri. Undang-undang konsumen ya. Ada di Undang-Undang Konsumen, Kesehatan, Pariwisata juga.
kalau solusi nggak tercapai nih ya, tuntutan Nyai kira-kira apa sih materialnya sampai ada angkanya nggak berapa? Ya hampir meninggal ini bagaimana gitu. Ya disebut angkanya kira-kira berapa kalau ada lah kira-kira. Kalau untuk angka Material sementara material. ini kami belum bisa menyebut apa-apa ya. Kami masih menunggu itikat baik dari pihak hotel gitu. Karena dari yang terakhir statement duty manager udah 3 hari yang lalu sampai dengan saat ini tidak ada yang menghubungi Nyai maupun manajer Nyai. Berarti secara perdata ini ya. Bukan. Awal kita dari perdamaian dulu, perdamaian dulu kita bicara dengan mereka. Nyai, itu kan Nyai dari awal udah tahu ya kalau ikan itu nggak fresh gitu kan saat itu. Tapi kan ketika si Baby Sultan ini Nyai kalau ikan itu udah mencurigakan kayaknya udah nggak fresh nih gitu. Apa sempat coba? Kalau untuk dari rasa, Nyai rasa sih apa ya, biasa aja, tapi karena Baby Sultan itu kan masih terlalu kecil dan mungkin juga, jadi food intolerance itu ada 2 option. Yang pertama makanan itu tidak segar, yang kedua itu cara pengolahannya yang kurang tepat gitu. Karena ikan itu kan sensitif sekali dengan bakteri, mungkin nggak langsung masuk freezer atau gimana gitu. Nah kalau tadi pertanyaan Mbak, kenapa tetap dikasih ketika Nyai lihat teksturnya ambiar? Nyai itu di situ tuh acara family camp pengajian yang besar, termasuk besar di Indonesia. Nyai nggak pernah ada rasa sudon. Dan itu hotel bintang 5 Mbak. Jadi amat sangat tidak ada pikiran apapun ya pada saat itu. Tapi kan ternyata dan tidak pernah ada riwayat alergi apapun gitu Mbak. Jadi ya Nyai nggak berpikiran apapun pada saat itu. Dan kalaupun dokter nggak melakukan diagnosa, Nyai nggak akan percaya. Gitu. Kalau ternyata makanan di hotel bintang 5 itu tidak semua berkualitas baik seperti itu. Oke, apa lagi? Nah, keadaan Baby Sultan gimana ya kondisinya? Nah, kondisinya terus terang ya, seperti sebelum Nyai sampai sini kan baru terapi perutnya disinar pakai infrared supaya membaik karena masih diare berulang. Kemarin ketika pulang check out dari rumah sakit, alhamdulillah sudah fine gitu ya, dikasih interlak ya buat pencernaan. Cuma kembali lagi ke Jakarta berulang lagi diarenya, makanya Nyai ambil alternatif mau ikut terapi yang seperti fisioterapi anak, jadi disinar gitu. Jadi kalau Nyai melihat sih Nyai nggak tega sebenarnya ya. Jadi Baby Sultan yang sekecil itu, physically juga kan Baby Sultan biasa ya, nggak yang badannya gede itu mesti disinar, mesti kemarin di infus beberapa hari, terus sempat pindah infus karena bengkak gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya udah pas nggak muntah, pas nggak diare itu, mama aku di mana gitu kan. Terus pengen sekolah, kan Baby Sultan udah sekolah, jadi tuh Nyai itu apa ya, nggak tega banget gitu. Jadi ya kok ya ada gitu ya institusi yang besar sekelas bintang 5, hotel bintang 5 kok ya bisa memunafikan, menelantarkan Baby Sultan yang sekecil itu gitu. Jadi ya nggak habis pikir lah. Jadi hanya sampai sekarang lebih concern lagi ke makanannya. Jadi kalau misalnya Baby Sultan udah mulai sekolah lagi, ya bawa makanan sendiri, nggak usah jajan. Jadi ya kemana-mana harus lebih berhati-hati gitu. Ada tambahan mungkin dari rekan lawyer yang lain?